Alhamdulillahilladzi ja'ala quluban nasi muqalliban fi qulubihim wa ja'ala al-insana dinan hadiyan lin-nasi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamu sabr litamassuk fihinna yauma idzin bima antum fihi ajru khamsina minkum. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa kenikmatan iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dengan senang hati melangkahkan kaki kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan pada umumnya kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa inilah menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan kita berharap di akhir kehidupan kita, di nafas terakhir kita masih memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar takwa ini terus ada, kita harus memeliharanya. Jangan sampai kemudian keimanan dan keislaman kita hilang karena hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita menjauh dari agama Allah. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, kita memahami bahwa kadang hati kita merasa lapang, kadang hati kita merasa sempit, kadang hari kita diwarnai dengan kesedihan, kadang hari kita diwarnai dengan kegembiraan, kadang kita memiliki cinta dan kadang cinta itu pergi. Maka begitupun dengan keimanan kita. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya fluktuatif, naik turun. Kadang pada saat iman kita meningkat, kita rajin sholat, bahkan sholat sunat tidak ketinggalan. Kita rajin ngaji, sholat tahajud di tengah malam pada saat iman kita meningkat. Namun ada kalanya iman itu luntur. Jangankan untuk sholat sunat, sholat wajib terkadang berat untuk dilaksanakan. Maka hadirin sholat Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal
yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjaga keimanan kita, bagaimana menjaga keislaman kita, sehingga pada detik akhir nafas kita mampu mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat sadar, kalimat ini mudah diucapkan, mudah diingat dan dihafal, tapi belum tentu pada saat malaikat pencabut nyawa datang kepada kita, apakah kalimat itu mudah diucapkan. Dan kita berharap kita mudah mengucapkan itu semua. Karena itu hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadisnya juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayah, petunjuk bahwa Islam adalah agama yang kita anut dan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka kerap kita mendengar doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hati kami yang telah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berilah kami kasih sayang-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Doa ini yang kita baca ini sesungguhnya kita memohon karena kerap dalam kehidupan kita, ketika kesedihan, ketika kekurangan ekonomi mungkin bisa menyebabkan hati kita menjauh kepadanya. Dalam keadaan tertentu kita mungkin sedang sakit, namun pada saat sakit kita menyerah dengan keadaan, bukan mendekatkan diri kepadanya, tapi ada yang mengakhiri dirinya dari kehidupan. Maka inilah pentingnya kita selalu memohon kepada Allah, semoga hidayah petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita agar tidak hilang ditelan keadaan. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Selain itu juga kita melihat bagaimana doa seorang sahabat yang selalu berdoa kepada Allah agar iman dan Islamnya tetap ada pada dirinya. Sebagaimana doa Abdullah bin Mas'ud, ia berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu imanan la yartad, keimanan yang tidak kami kembali berpaling dari ajaran Allah, alias keluar dari ajaran Islam. Wa na'iman la yanfad, dan kami juga memohon kepadamu ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami agar tidak sirna. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, ini adalah salah satu contoh doa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang memohon kepada Allah agar iman yang ada tidak hilang, agar kenikmatan yang Allah berikan tidak sirna. Karena jika sirna, tentu itu akan berakibat kepada kita. Bagaimana misalnya kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita Allah cabut, seperti sulitnya nafas pada saat COVID, sebagaimana khatib pernah merasakan. Harus pakai selang dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian biaya selang juga sekian ratus ribu. Coba kalau kita bayangkan, Allah cabut kenikmatan itu, kita harus membayar dengan rupiah terhadap nikmat yang Allah berikan berupa nafas.
tentu harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, dan jabatan yang kita miliki tentu juga kemungkinan akan sirna. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dalam keadaan apapun kita harus sabar. Dalam kondisi apapun kita harus sabar. Karena kesabaran inilah yang akan meneguhkan keimanan kita. Dengan kesabaran inilah kita kembalikan segala apapun adalah milik Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Inna mi waraikum ayyamu sabr litamasuk fihi yaumin bima antum fi ajru khamsina minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari di mana itu ada kepahitan. Maka diperlukan adanya kesabaran. Maka barang siapa yang tetap sabar pada saat itu, maka kalian akan mendapatkan pahala ajruna khamsina minkum, 50 pahala para sahabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum menafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, maka kita sebagai seorang muslim harus terus menjaga keimanan kita, harus terus menjaga keislaman kita, dan kita berharap bukan hanya sampai pada kita, tapi juga pada anak cucu kita. Kita berharap anak cucu kita dan keturunan kita akan terus menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa belajar bagaimana keteguhan Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu ingin dibunuh oleh kaum Quraisy. Abu Thalib membujuk Nabi. Apa kata Nabi? Walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berlari dari risalah yang aku bawa, aku tidak akan berhenti sampai Allah mengatakan aku pada kejayaan Islam atau aku akan binasa karenanya. Ini artinya bahwa memegang ajaran Islam itu harus kita lakukan, karena kita adalah hambanya yang diciptakan olehnya, yang tidak lain adalah kita akan kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan dalam kehidupan kita selama ini. Mari kita berharap semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita, menjaga taufiknya kepada kita, selalu memberikan inayah pertolongannya kepada kita, sehingga kita di akhir hayat berada pada taat kepadanya dan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati, ya Dzal jalali wa ikram. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah keimanan kami ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha, yang selalu menjalankan ajaran agamamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.